Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik, senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik yang ada di rumah di dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Pekanbaru, khusus untuk minggu ini tanggal berapa Bu Jen? Tanggal 28 Maret 2021. Bu Jenny apa kabarnya? Baik Bu. Dan gimana kabar adik-adik yang di rumah? Pasti sehat semua ya. Gimana? Untuk ibadah kita sudah mempersiapkan diri kan? Sudah berpakaian yang rapi, Ya. sudah cantik-cantik, sudah membawa Alkitabnya. Yang paling penting dalam beribadah tidak boleh tidur-tiduran. Iya. Harus serius karena ini ibadah. Ibu ada lihat loh. Iya, Itu boleh. anak Batita. Mana? Halo, ada Batita. Ada juga orang satu Bu. Iya, itu anak Bu Kristin ya. Anak Bu Nina juga anak Bu. Iya, ada orang tiga. Nah, udah berarti- makin rame ya Bu. Iya, berarti adik di sekolah minggu tetap semakin sehat. Iya, iya loh Bu, karena minggu depan kita kan mau merayakan Paskah. Iya, betul Bu Jenny. Nah, adik-adik di ibadah-ibadah sebelumnya kan sudah diingatkan bahwa sekolah minggu tetap akan merayakan perayaan Paskah Iya. melalui drive-thru. Iya. Oke, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, Bu Jenny akan memimpin dengan doa. Mari adik-adik ambil sikap berdoa supaya Bu Jenny memimpin kita. Ya. Silakan Bu Jen. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah jagai kami dari malam hari hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami walaupun secara online. Hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga ibu guru kami, orang tua kami dimanapun mereka berada. Ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak terima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, untuk memuji Tuhan, adik-adik kami, mari kita puji Tuhan dengan bersukacita. Ya, Mari semuanya adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 13 yang berjudul Beda Amat Minggu. Ayo bangkit berdiri semua ya adik-adik ya. Ikutin gerakan ibu ya. Dengan penuh sukacita loh. Oh amuda kata unang lalape nanggo usaha unang taribe begi mau giring-giringi dalam batas sintame lawan minggui. Sekali lagi ya. Oh amuda kata unang lalape nanggo usaha unang taribe begi mau giring-giringi dalam batas sintame lawan minggui. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita membacakan titah khusus hari Minggu ini. Ya, untuk minggu ini titah ke-7 yang bunyinya jangan engkau berzina. Nah, adik-adik juga perlu tahu maksudnya. Iya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Iya. Sekarang mulai udah minggu ke empat di bulan Maret ya, ayat bulan kita ya, Roma 3 ayat 24. Silakan yang Bu Jenny. bunyinya dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tentu kamu sudah hafal dong ya, Pasti bulan dong, minggu Bu. ini. Ya, minggu terakhir, Iya. ya. Ibu guru sebentar lagi akan menayangkan video ayat bulanan yang dikirimkan oleh adik di sekolah minggu. Nah, mari adik-adik kita saksikan video berikut ini.
Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena dalam penebusan Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Ya, kami dari guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat adik-adik kami yang telah mengirimkan video ayat bulanannya dan juga buat orang tua kami yang telah membantu mengirimkan ayat bulanannya. Ya, Bu Jen, Ibu Guru juga mohon adik-adik ketika mengirimkan video ayat bulanannya, tolong diperhatikan suaranya harus jelas, latar belakang videonya juga harus terang, harus yang bersih, atau di depan tirai, atau di depan dinding. Nah, pakaiannya juga yang rapi, seperti berpakaian ke gereja. Ya, adik-adik yang sensitifnya nih harus lebih hafal. Jadi hafal dulu, baru divideokan mama atau papa supaya hasilnya keren. Oke adik-adik. Nah, kita akan memuji Tuhan. Mari adik-adik Bangkit berdiri ya, kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi ya, yang dari buku ND Sekolah Minggu nomor 73 yang berjudul Aku mau mendengar. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Katakan, aku mau mendengar. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Horas, buat anak-anak kami sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu
yang masih beribadah di rumah. Kembali ibadah sekolah minggu, khotbah hari ini akan menyapa anak-anak kami yang kami yakini dalam keadaan sehat, tetap sukacita, dan sekalipun masih rindu, kita pasti sudah rindu ingin ke gereja. Ayo terus kita berdoa, bersemangat agar kita untuk hari-hari selanjutnya dapat berkumpul bersama memuji Tuhan di gereja. Walaupun sebenarnya rumah kita itu juga gereja kecil, bahkan tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi jangan kecewa, jangan sedih, tapi jangan jadi malas untuk beribadah. Tetap berdoa bahwa Tuhan akan segera mempersekutukan kita di gerejanya, memuji, memuliakan nama Tuhan. Khotbah hari ini kita sudah sampai ke Minggu Palmarum, palm kelapa, mare-mare, ya, minggu penyambutan Yesus yang akan sampai ke kayu salib. Firman Tuhan yang menyapa kita semuanya, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Inang akan membacanya, mari ikuti. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Minggu-minggu kita, adik-adik anak sekolah minggu adalah minggu-minggu di mana kita mengingat penderitaan sengsara Yesus. Kenapa Yesus menderita? Bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatannya, tetapi karena dosa-dosa kita. Dia harus mengalami penderitaan yang pahit untuk menanggung kesalahan dan dosa-dosa kita semua. Tidak ada Tuhan yang seperti itu adik-adik kami. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus bersyukur bahwa Tuhan kita yang sangat baik itu, yang mengasihi semua anak-anak, mengasihi kita semua apapun latar belakang kita. Dan karena kasihnya itulah kita harus bersemangat melanjutkan kehidupan dan masa depan kita. Khotbah kita ini dari Injil Matius, Yesus diolok-olokkan. Yesus menerima penderitaan, penghinaan, dia diolok-olok dengan mengatakan, "Salam hai orang Yahudi." Padahal sebenarnya anak-anak kami sekolah minggu kalau kita menyapa, menyampaikan salam, itu adalah karena ungkapan kasih kita. Menyampaikan salam kepada orang tua, kepada siapa yang kita bertemu, pasti itu karena kita adalah mengasihinya. Tapi ini adalah salam penghinaan. Kemudian Tuhan Yesus juga dibuat mahkota duri dari kayu yang sangat tajam sekali. Sebenarnya Tuhan Yesus kita itu layak menerima mahkota kemuliaan, tetapi harus menanggung penghinaan, sakit yang luar biasa dengan mahkota duri itu. Dikenakan juga jubah yang ungu. Jubah yang ungu itu sebenarnya adalah jubah kebesaran seorang raja. Tetapi itu dikenakan kepada Yesus bukan karena Yesus itu dianggap sebagai raja, tapi memang untuk penghinaan, untuk melecehkan, untuk mengolok-olok Yesus
dan memberikan sebuah buluh, sebatang buluh di tangannya, di mana buluh itu juga dipergunakan untuk memukul kepala Yesus. Sungguh sangat luar biasa penderitaan Tuhan kita itu. Kalau kita merasakan itu, adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu, seharusnya lah kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan semakin banyak bersyukur dan juga melihat begitu baiknya Engkau Tuhan. Harus seperti itu. Engkau mau menderita untuk kami karena kesalahan pelanggaran kami. Jadi ayat kita hari ini mau mengajak kita semuanya, anak-anak kami dimanapun, banyaklah bersyukur, banyak berterima kasih kepada Tuhan atas pengorbanannya, atas kasihnya yang luar biasa. Yang kedua, renungan kita untuk kita pergunakan dalam hidup kita sehari-hari sebagai anak-anak sekolah minggu adalah marilah kita saling mengasihi. Jauhkanlah sikap melecehkan, merendahkan, menghina, mengolok-olok, membuli, dan juga melakukan kekerasan, kata-kata yang kasar. Apalagi kita lebih banyak berada di rumah. Tentu kita selalu bertemu dengan kakak, adik kita, atau orang tua kita. Kalau kita yang paling besar, jangan membuli adik kita. Kalau kita yang anak yang paling kecil, ayo sayangi kakak dan abangnya. Jangan kita berkata kasar melawan orang tua kita. Ya, lihatlah, Tuhan kita Yesus sudah menderita untuk kita. Dia mau menanggung dosa kita. Lalu apa bukti kasih kita? Saling mengasihi, saling mengampuni. Stop bully membuli. Banyak anak-anak yang takut ke sekolah karena dia kena bully, ya. Stop bully, stop olok mengolok. Stop juga menghina, merendahkan. Kita semua memiliki nilai yang berharga di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mau menderita bagi kita karena kita ini berharga di hadapannya. Karena itu adik-adik kami anak-anak sekolah minggu, mari kita syukuri apa yang sudah dijalani oleh Tuhan kita itu. Kita tidak hanya menangis melihat penderitaan Yesus, tetapi apa yang mau saya lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Mungkin sudah ada yang sekolah yang tatap muka, tapi dibatasi. Ayo, hiduplah dalam kasih. Kasihi sesamamu. Jauhkan penghinaan, pembulian. Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami, menyapa anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang masih ibadah online dari rumah masing-masing. Mengingatkan kami akan penderitaan Yesus hingga di kayu salib. Menerima olok-olok, penghinaan, mahkota duri untuk menanggung dosa-dosa kami orang berdosa ini. Maka sepatutnya lah kami bersyukur bahwa ada Tuhan kami yang sangat baik sekali, mau menderita berkorban untuk menyelamatkan kami dari dosa. Sebagai bukti kasih dan rasa syukur kami atas pengorbanan Tuhan Yesus, kami harus hidup saling mengasihi, menghormati orang tua, mengasihi kakak adik abang kami, mengasihi sesama kami. Kalaupun kami masih harus sekolah, masih ada yang di rumah atau terbatas untuk tatap muka, tapi kami akan tetap bersemangat melanjutkan studi dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima pengorbanan-Mu dengan hati kami yang terbuka dan penuh dengan rasa syukur. Kalau ada anak-anak kami yang dalam sakit penyakit, Kau yang memberikan kesembuhan, memberikan kesabaran kepada orang tua kami, sehingga kami dalam sukacita dan sehat. Ampuni kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah,
Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Nah, pasti adik-adik memperhatikan ya, Bu Jenny. Pasti dong, Bu. Kasih sedikit masukan sama adik-adik sekolah minggu tentang apa firman Tuhan hari ini, Bu Tadi Jenny. Inang Pendeta kita mengingatkan kita harus selalu bersyukur dalam segala hal dan tidak boleh mengolok-olokkan orang lain. Iya, tidak boleh mengolok-olokkan berarti mengasihi ya, Bu. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti tahu lah bentuk-bentuk sikap yang mengasihi Tuhan bagaimana. Contoh nih, menghormati orang tua, mama dan papa, berbicaranya yang sopan ya, Bu. Terus sayang sama kakak, sayang sama adik. Terus Sudah sekolah, Bu, tatap muka. iya, sudah tatap muka di sekolah. Jadi harus bergaul dengan baik sama teman. Nah, kalau kita sayang sama teman, berarti kita juga berarti sayang sama Tuhan. Nah, adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Mari adik-adik ikuti lagu-lagu yang disampaikan oleh Ibu Guru Sekolah Minggu ya. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yesus disalib karena cinta saya. Adik-adik ikut bernyanyi ya. Katakan Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Ibu guru tetap mengingatkan ya, untuk adik-adik jangan lupa mengumpulkan persembahannya. Dan adik-adik bisa menitipkannya kepada orang tua yang akan membawa ke gereja. Dan kami Ibu Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Nah, waktunya kita mendengarkan sedikit pengumuman dan info-info penting. Apa tuh, Bu? Iya, adik-adik sekolah minggu, untuk tanggal 2 April kita tetap beribadah secara online. Ibadah apa, Bu? Pasti adik-adik kalian lupa nih, tanggal 2 April itu kan hari Jumat. Seluruh umat Kristiani merayakannya sebagai Jumat Agung. Oh iya, Bu. Iya. Jadi Jumat Agung
menanti kematian Yesus Kristus Tuhan kita, adik-adik. Sekali, Bu. Nah, dan yang kedua, Ibu Guru mengingatkan nanti tanggal 4 April kita tetap melakukan perayaan Paskah. Yang ditunggu-tunggu ya Bu ya. Iya, adik-adik sekolah itu pasti senang ya. Senang dong Bu, pastinya, kemenangan Bu. Ada apa lagi tuh, Bu, di acara Ya, Paskah, Bu? nah, di Paskah itu ada nanti perayaan Paskah dengan telur Paskah. Jadi pembagian telur Paskah. Iya, betul. Asik. Jadi adik-adik akan mendapatkan bingkisan Paskah. Iya, betul Bu Eta. Nah, bagaimana caranya? Yuk, Ibu Eta terangkan sama adik-adik yuk. Adik-adik, pada saat tanggal 2 nanti setelah selesai Ibu lupa, tanggal 4. Adik-adik setelah ibadah bisa datang ke gereja bersama orang tua. Caranya drive-thru, Bu. Ibu guru akan menunggu di depan gedung sekolah minggu. Adik-adik akan mendapatkan bingkisan melalui ibu-ibu guru sekolah minggu, yang mana adik-adik tetap di dalam mobil atau di atas motor. Iya. Nah, jamnya jam berapa, Bu? Ya, nanti adik-adik bisa menjemputnya di gereja jam 7.30 sampai jam 10.30 di gedung sekolah minggu. Ibu guru semua menunggu kamu, adik-adik. Jangan lupa ya, adik-adik. Iya, adik-adik sekolah minggu juga ingatkan teman-temanmu supaya rame datang mengikuti perayaan Paskah kita. Pengambilannya. Iya, Ya. betul. Ya. Adik-adik yang terkasih, jangan lupa dengan protokol kesehatan. Apa ya? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, dan kita diingatkan juga harus tetap semangat dalam belajar ya. Harus tetap semangat. Dan kita harus berdoa biar COVID ini cepat berlalu dari betul, negara Bu. kita. Benar sekali, dan kita juga bisa ketemu ya ibu-ibu dengan Iya. adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik di rumah, ibu guru di sini juga mengingatkan untuk jangan lupa mensubscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru supaya adik-adik tahu dan juga mama papa tahu setiap ada notifikasi video baru. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat